ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Suja wa Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati masyayina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki Taala Syekh Marus Ali Syekh Marzuki wa jama' syekh Boya wa ila hadrati Syekh Marzuki Bahtarim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini. Amin. Wal hay'atu utawi sunnah hay'at. Kat tasbihati yaiku kaya pira-pira tasbih. Wa nahwiha lan sepadane tasbih. Mimma saking barang layu jebaru kang ora den tambeli apa ma bis sujudi kelawan sujud. Iku la ya'udu ora kena bali sapa al musolli wong kang salat, ora kena bali ilaiha maring hayat ba'da tarkiha ing dalem sawuse ninggal hay'ah. Wala yasjudu lan ora sujud sapa musolli lisahwi krana arae lali anha saking hay'ah. Sawaun tarokaha padha uga ninggal sapa musolli ha ing hay'ah ninggale amdan kelawan jarak au sahwan utawa lali. Yang ketiga yang ditinggalkan dalam sholat adalah sunnah hay'ah seperti tasbih dan yang lain-lain, berupa kesunahan-kesunahan yang tidak diganti dengan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan sunnah hay'at tidak boleh kembali pada sunnah hay'at, juga tidak ada kesunahan sujud sahwi, baik dia meninggalkan itu dengan sengaja atau lupa. Wa idza syakka lan ing dalem nalikane mamang sapa al musolli wong kang salat fi adadi ma ing dalem itungane barang ata kang wis nekani sapa musolli bihi kelawan ma minar rakaati bayane saking pira-pira rakaat. Kaman yaiku kaya wong syakka kang mamang sapa man hal sholat ana ta wis salat sapa man talasan kelawan 3 rakaat au arba'an utawa kelawan 4 rakaat. Wa idza syakka bana mongko jumenengake sapa musolli alal yakin ing atase yakin. Wa huwa utawi yakin iku al aqallu kang luwih gedhe. Kasalasati yaiku kaya 3 rakaat. Wa atalan nekani sapa musolli bi rakaatin kelawan sak rakaat. Wa yasjudu lan sujud sapa musolli lisahwi krana arae lali.
Bon, ketika musolli, ya, orang yang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia ragu jumlah rakaat. Ragunya apakah dia sudah dapat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Ya. Jadi misal dia ragunya dalam posisi berdiri, dalam posisi apa? Sujud misalnya, sujud. Jadi ketika dia mau berdiri atau ketika di tengah-tengah sujud, dalam hatinya terjadi kebimbangan. Apakah ini sujud rakaat ketiga atau sujud rakaat keempat? Maka dia harus memilih yang yakin. Lah yang yakin itu pasti 3. Karena kalau dia memilih yang 4, kan ada kemungkinan itu baru 3. Tapi kalau dia memilih yang 3, yang 1, 2, 3 itu pasti sudah dilakukan. Nah, karena dia ketika berdiri, itu berarti kan ada kemungkinan dia melakukan rakaat tambahan. Yaitu kalau ternyata kenyataannya dia sudah dapat 4 rakaat. Kok berdiri lagi berarti dia menambahkan 1 rakaat. Nah, hukum menambah rakaat kalau disengaja bisa membatalkan sholat. Tapi karena ini tidak disengaja, karena dia dalam keadaan bimbang, maka diganti dengan atau disunahkan sujud sahwi. Termasuk hukumnya sama dengan ragu tentang jumlah rakaat. Seperti ada orang makmum ketinggalan, dia bermakmum dalam posisi imam sudah rukuk. Nah, makmum ini kemudian terjadi bimbang, apakah dia sempat menemukan rukuknya imam atau tidak. Kalau dia sempat menemukan rukuknya imam, berarti kan dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia tidak sempat menemukan rukuknya imam, berarti dia dianggap tidak menemukan 1 rakaat. Nah, kalau kondisinya seperti ini, menurut pendapat kuat, dia dianggap tidak menemukan rukuknya imam. Berarti dia dianggap belum menemukan 1 rakaat. Maka di samping nanti dia harus menambah 1 rakaat, dia juga sunnah sujud sahwi. Itu karena sama dengan orang yang ragu jumlah rakaatnya. Wala yang fa'uhu lan ora manfaati ing musolli. Wala yang fa'uhu lan ora manfaati hu ing musolli apa wala batu dzanni nglindhihe penyono. Annahu ing setuhune musolli iku salat sapa musolli arbaan kelawan 4 rakaat. Wala ya'maluan orang nglakoni sapa musolli bi qouli ghairihi kelawan ucapane liyane musolli lahu maring musolli ngucapke apa annahu ing setuhune musolli iku wes sholat sopo musolli arbaan kelawan 4 rakaat. Walau balagha senajan tumeka sapa dzalikal qailu mengkono-mengkono kang ngomong to kang ngucap
Ada tawaturi ing itungane mutawatir tumpa-tumpa. Ada tawaturi ing itungane mutawatir tumpa-tumpa. Nah, ketika orang niku sholat, terus dalam sholatnya dia terjadi keraguan, niku dia harus mengambil yang yakin. Nah, yakin tadi adalah yang sedikit. Kalau ragunya antara 3 dan 4 berarti yang diambil 3. Kalau antara 2, 3 yang diambil 2. Nah, ketika ragu kemudian dia ada dugaan kuat, misalnya ragu 3 atau 4, kemudian dalam hatinya ada prasangka yang kuat bahwa sholatnya 4 rakaat. Niku tidak bisa dijadikan pedoman. Jadi prasangka yang kuat tidak bermanfaat untuk menghilangkan keraguan tersebut. Berarti memang harus yakin. Ya. Termasuk yang tidak bermanfaat adalah ucapan orang lain. Misal di tengah-tengah sholat sampean ragu kan akhirnya menambah 1 rakaat. Nah, ketika mau berdiri, misal ada teman sampean berkata bahwa sholatnya sudah 4 rakaat. Jadi ada teman sebelah yang memberitahu bahwa sholatnya sampean wis 4 rakaat. Niki tidak boleh berpedoman dengan ucapan orang tersebut. Meskipun yang berkata niku orangnya banyak mutawatir. Mutawatir niku sejumlah kelompok orang yang tidak mungkin sepakat berbohong. Berapa? Ada yang berpendapat 12. Jadi kayak ada orang 12 terus kemudian ke-12 orang ini sepakat berbohong, itu dianggap tidak mungkin. Termasuk juga tidak boleh berpedoman dengan perbuatan orang lain. Misal nggih, tapi niki khilaf nggih. Jadi khilafnya kalau misal jamaah imamnya ragu. Nggih. Imamnya ragu sudah 3 atau 4 rakaat. Maka imam ini harus mengambil yang dia yakini, yaitu yang 3 rakaat. Dia tidak boleh berpedoman dengan makmumnya, juga tidak boleh berpedoman dengan tindakan makmumnya. Misal dia ragu, kemudian ketika dia berdiri, ternyata makmumnya semuanya duduk. Nah, ini dia tetap harus berdiri sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau menurut sebagian pendapat, kalau makmumnya niku jumlahnya mutawatir, katakanlah ikut yang berpendapat jumlahnya 12 orang, maka boleh berpedoman dengan tindakan makmum niku wau. Tadi nggih, jadi ketika ragu jumlah rakaat niku disunahkan sujud sahwi selama dia tidak ingat betul. Artinya ketika dia berdiri, dia masih dalam keadaan ragu apakah itu sholat ke rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, kalau dia sudah ingat, ya, artinya ketika sujud misal, dia ragu apakah rakaatnya itu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tapi sebelum dia berdiri, dia sudah ingat bahwa itu rakaat ketiga. Dia sudah ingat, maka kondisi semacam ini tidak ada sunnah sujud sahwi. Atau dia sudah ingat bahwa memang rakaatnya tersebut sudah rakaat keempat. Niki ingat, bukan hanya sekedar prasangka, tapi memang benar-benar sudah ingat bahwa rakaatnya itu rakaat ketiga atau rakaatnya rakaat keempat. Nah, maka kalau sebelum berdiri kok dia sudah ingat, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Jadi saya ulangi, yang sunnah sujud sahwi itu kalau dia masih dalam keadaan ragu sampai dia berdiri untuk rakaat yang keempat. Nah, maka niki baru sunnah sujud sahwi.
Wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi ku sunnatun sunnah. Kama kaya dene keterangan sabako kang wis dhisik apa ma. Hukum asal sujud sahwi niku sunnah. Kecuali bagi makmum yang imamnya sujud sahwi. Maka hukum sujud sahwi bagi makmum ini hukumnya menjadi wajib. Ya. Ketika imamnya sujud sahwi, kok makmumnya tidak ikut sujud sahwi, maka niki disebut mukhalafah yang membatalkan sholat. Karena sujud sahwi niku termasuk kesunahan yang apabila imam melakukan, makmum wajib ikut melakukan. Tapi ketika imam tidak melakukan, maka makmum tetap sunnah melakukan. Jadi ketika imamnya melakukan, maka sujud sahwi menjadi wajib karena wajib mutaba'ah. Wa mahalluhu. Wa mahalluhu tai panggonane sujud sahwi iku qoblas salami ing dalem sadurunge salam. Kalau mazhab Syafi'i, waktu atau tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Sehingga karena sujud sahwi menurut mazhab Syafi'i niku sebelum salam, fa in sallama. Mongko lamun salam sapa al-musolli wong kang salat. Amidan hale kang jarak. Aliman tur kang ngerti. Bisahwi kelawan lali, lupa kalau punya kesunahan sujud sahwi. Bisahwi kelawan lali. Au nasian utawa hale kang lali. Jadi aliman tur kang ngerti bisawi kelawan lali kesalahan meninggalkan sunnah hayat misal apa sunnah abad. Au nasian utawa hale kang lali, lupa kalau dia punya kesunahan sujud sahwi. Wa tala lan wasuwe apa al-faslu pemisah urfan ing dalem urfe. Fa in sallama fata mongko gugur atau mongko pot apa mahalluhu panggonane sujud sahwi. Wa ing qasura lan lamun cendak. Wa ing qasura lan lamun cendak apa al-faslu pemisah urfan ing dalam urufe lam yafut mongko ora gugur apa mahalluhu. Lam yafut mongko ora gugur apa mahalluhu. Wa hina idzin lan ing dalam nalikane iki lam yafut falahu mongko iku keduwe musolli asujudu utawi sujud sahwi wa tarkuhu lan ninggal sujud sahwi. Sehingga jika ada musolli salam sebelum sujud sahwi, baik salamnya itu disengaja dan dia juga tahu bahwa dia melakukan kesalahan meninggalkan sunnah abad misal, atau salamnya karena lupa bahwa dia punya kesunahan sujud sahwi dan jarak antara salam dan ingatnya niku sudah dianggap lama, pemisahnya dianggap lama, maka fata mahaluhu, maka tempat sujud sahwi sudah gugur, artinya sudah tidak ada kesunahan melakukan sujud sahwi. Kalau pemisahnya sebentar, maka tidak gugur, tidak gugur dan dia diberi pilihan
antara melakukan sujud sahwi atau tidak. Kalau dia melakukan sujud sahwi, berarti dia kembali masuk dalam sholat. Nanti setelah sujud sahwi, salam lagi. Ya. Salamnya, jadi salam yang pertama tadi dianggap tidak ada. Dengan dia sujud sahwi, berarti dia masuk ke dalam sholat. Nanti setelah sujud sahwi baru salam. Jadi yang tafsilan pemisah yang sebentar niku kalau memang salamnya karena lupa, artinya karena tidak sengaja. Kalau sengaja, maka tidak ada bedanya antara jaraknya sudah lama atau baru sebentar. Niku sujud sahwi sudah gugur. Terus kemudian tata cara sujud sahwi niku sama persis dengan sujud sholat, baik dalam kewajiban-kewajibannya maupun dalam kesunahan-kesunahannya. Artinya termasuk jumlahnya. Jadi sujud sahwi 2 kali, sebagaimana sujud sholat juga 2 kali. Terus antara 2 sujud dipisah dengan duduk. Terus yang dibaca sama. Jadi antara sujud sahwi dengan sujud sholat niku yang dibaca sama. Kewajiban-kewajibannya juga sama. Harus 7 anggota yang menempel, kemudian harus ditekan, harus tumakninah di dalam sujud, terus harus tangkis, artinya posisi pantat harus lebih tinggi daripada posisi kepala. Niku semuanya sama. Nah, cuman untuk zikirnya, selain zikir yang sama dengan zikir sholat, zikir sujud sholat, kalau sujud sahwi niku disebabkan karena lupa meninggalkan sunnah ab'ad atau lupa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, maka sunnah ditambahi dengan zikir subhanaman la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kalau sujud sahwi itu karena sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, misal sengaja meninggalkan kunut, sengaja meninggalkan tahiyat awal, maka selain zikir-zikir sujud sholat, sunnah ditambahkan istighfar. Jadi tidak semuanya zikirnya subhanaman la yanamu wa la yashu. Kalau sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, maka sunnahnya dengan membaca istighfar ketika sujud sahwi. Faslun fil awqati wallahu a'lam.